Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa di subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi langsung saja, tidak perlu basa-basi lagi. Cerita horor, kita mulai. Kali ini ada cerita yang menarik tentang fotografer, di mana sebut saja nama laki-laki ini adalah Refli. Refli ini adalah seseorang yang sangat gemar sekali foto-foto. Lalu ia pun mulai menseriuskan kegiatannya ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Di mana dulu tahun-tahun 2012-2013 itu zamannya hunting, entah itu foto binatang atau bunga ataupun juga wanita-wanita yang cantik. Saat itu Refli sangat senang. Kenapa? Karena banyak juga orang yang satu hobi dengannya. Namun karena itu adalah hobi yang musiman, jadi satu persatu orang yang dulu ia kenal pun mulai meninggalkan hobi itu. Jadi hanya tersisa sedikit. Namun karena Refli ini yang masih sangat gemar menfoto, ia pun berhentilah dari tempat kerjanya. Ia ingin menjadi seorang fotografer yang profesional, di mana ia sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk menyewa satu ruko, dan juga ia sudah mempunyai beberapa alat-alat untuk studio walaupun hanya sekedar ala-ala studio. Singkat cerita, kini sudah 2 tahun berlalu, di mana saat itu sudah tahun 2017 dan usaha dia sudah berkembang, dan di mana ia sudah harus membutuhkan ruko 2 lantai. Lalu Refli pun memutuskan untuk pindahlah ke ruko yang sesuai dengan kriteria studionya. Ia mencari-cari ruko yang cocok, baik itu rukonya dan juga tempatnya. Karena mau tidak mau studio itu juga hampir sama dengan toko. Kalau berada di tengah kota, ia berpikir pasti akan ramai pengunjung. Sayangnya setelah Refli ini tahu ruko-ruko yang berada di tengah-tengah kota itu harganya belum terjangkau dengannya. Karena ia masih belum yakin dengan apa nantinya jika studionya ini sepi. Takutnya 1 tahun ke depannya ia tidak sanggup bayar. Jadi akhirnya Refli ini memutuskan untuk menyewa ruko yang tidak terlalu di tengah-tengah kota, ya antara tengah dan pinggir kota lah. Lalu akhirnya ia pun dapatlah ruko yang cocok dengan apa yang ia inginkan. Lalu singkat cerita, ia pun sudah memindahkan semua alat-alat studionya ini ke ruko yang baru. Dan ini adalah hari pertamanya. Malam hari itu Refli baru saja melayani satu pelanggan yang mau foto, yaitu foto pas foto. Saat itu malam, jam-jam 8 malam lah. Padahal Refli tidak pernah buka lebih dari jam 8 malam itu, karena ia juga sangat hobi menonton film. Jadi ketika ia sudah menutup studio, ia pun pulang dan ia pun pasti akan nonton film 1 atau 2 sampai tengah malam. Jadi ia pun beres-beres terlebih dahulu. Tak terasa waktu sudah hampir jam setengah 10. Dan saat itulah sesuatu hal yang janggal terjadi di studionya, di mana saat itu ia sedang asik-asiknya membereskan alat-alatnya dan membersihkan kameranya. Lalu terdengar suara yang cukup berisik dari lantai 2. Refli awalnya berpikir, mungkin saja itu tikus. Tapi kenapa seperti ada kursi yang diseret-seret? Suara itu awalnya tidak terlalu mengganggu Refli karena ia masih berpikir positif. Namun beberapa lama ia terus mendengar suara itu mulai mengusik dirinya. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke atas dengan masih berpikir itu adalah tikus atau kucing. Baru saja ia melangkahi tangga itu satu persatu. Ketika ia sudah sampai di lantai 2, tiba-tiba suara itu hilang begitu saja dan hening. Heningnya itu sedikit berbeda karena sampai membuat telinga Refli ini berdenging. Ia melihat situasi dari studionya yang di lantai 2 itu masih rapi, walaupun sebenarnya ia tidak tahu bahwa ada beberapa barang yang tergeser walaupun hanya sedikit. Lalu ia pun turunlah ke bawah
dan ia kembali lagi membereskan apa yang perlu dibereskan. Hanya beberapa menit ia membereskan barang-barangnya. Kembali lagi suara itu ada dan lebih berisik dari suara yang pertama kali. Nah, kali ini Refli mulai berpikir bahwa itu bukanlah binatang, melainkan hal-hal yang mistis terjadi di atas. Namun rasa takut belum sepenuhnya menguasai dirinya. Ia pun kembali melangkahi anak tangga dan sampailah di lantai 2. Ia melihat ternyata posisi-posisi barang yang awalnya ia lihat tidak seperti itu, ini sedikit berubah. Refli pun melangkah pelan-pelan. Ia berpikir bisa jadi itu mistis atau ada orang yang mengendap-endap masuk di lantai 2. Ya, seperti itulah pikir Refli. Ia berpikir masih sedikit positif. Ia pun mulai melangkah pelan-pelan, diiringi juga dengan suara jantungnya yang berdebar sangat kuat. Ia melihat ke kiri, ke kanan. Ya, mungkin saja ada orang. Namun ia sangat yakin bahwa pintu di lantai 2 itu ia kunci. Namun ya siapa tahu, ada saja niat kalau orang maling, ada saja caranya untuk bisa membobol bahkan baja sekalipun. Ia melihat beberapa sudut-sudut yang mungkin saja ada orang yang akan bersembunyi. Namun memang tidak ada satupun orang di lantai 2 itu. Dan Refli pun mulai mengembalikan letak barang-barang ini ke tempat semula. Dan Refli pun kembali turun ke lantai dasar. Ia kembali membereskan dengan sangat terburu-buru. Dan selesai sudah ia membereskan di lantai dasar itu. Dan ia pun mulai menghidupkan motornya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang ia tampak sekelebat-sekelebat berwarna putih berlalu lalang di sudut mata sebelah kirinya. Refli saat itu sangat yakin bahwa itu adalah makhluk halus. Namun ia tidak berani langsung menatap sesuatu yang berlalu lalang di sudut matanya itu. Seolah-olah sesuatu itu tidak terjadi. Padahal rasa takutnya benar-benar sampai ke ubun-ubunnya. Dan tanpa ragu-ragu lagi dan dengan sangat terburu-buru, ia pun mengeluarkanlah motornya dan langsung menutup rapat-rapat rolling door ruko studionya itu. Keesokan harinya Refli pun kembalilah ke studionya itu. Dan langsunglah ia pergi ke lantai 2, di mana di saat itu di lantai 2 itu semua barang-barangnya posisinya sudah jauh berubah dari awal pertama kali ia menyusun. Syukurnya setelah ia membereskan barang-barangnya ke tempat semula, tidak ada gangguan apapun. Dan ia pun kembali turun ke tempat ia duduk biasanya, ya di depan komputernya sambil mengedit. Hari-hari berlalu dengan seperti biasa, di mana Refli itu balik tidak lebih dari jam 8 malam. Lalu suatu waktu, di mana saat itu studionya ini sangat ramai. Jadi mau tidak mau, ia pulang lebih malam dari biasanya, yaitu hampir jam 11 malam. Di mana satu orang pelanggan terakhir itu pulang, dan ia pun kembali beres-beres di lantai dasar. Dan kejadian yang aneh seperti yang waktu itu kembali terjadi. Dan ia pun sudah sangat yakin bahwa itu memang ada sesuatu di lantai 2 yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasa. Jadi Refli ini seolah-olah tidak ada kejadian apapun di lantai 2 itu. Ia seolah-olah tidak mau tahu dan ia tetap kembali membereskan alat-alatnya itu. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang melintas di belakangnya dan anginnya itu sampai terasa di bulu kuduknya. Entah perasaan seperti apa yang dirasakan Refli malam itu. Ia melihat ke sebelah kanan dan benar saja ternyata sesuatu yang tidak ingin dilihat Refli malah terlihat sangat jelas dan sangat nyata, yaitu ada sosok yang berwarna putih yang terbungkus kain putih dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ya, itu adalah sosok pocong yang melintas sambil meloncat-loncat cukup jauh melewati dirinya. Dan Refli yang sadar bahwa itu adalah pocong, ia pun dengan sangat terburu-buru, dengan sangat takut membereskan alat-alatnya dan menghidupkan motornya. Dan ia pun segera pulanglah pada malam hari itu tanpa banyak omong. Dan ia pun sampailah di rumah, di mana Refli yang sangat takut, tubuhnya pun juga menggambarkan itu. Ya, Refli bergemetar hebat. Ia yang ingin menenangkan dirinya namun tidak bisa. Dan ia pun
mencoba untuk tidur. Dan syukurnya ia pun tertidur. Namun pagi harinya Rafli terserang demam. Dan sejak saat itu Rafli tidak mau lagi pulang lebih dari jam 8 malam. Karena ia baru saja menyewa ruko itu hampir 1 bulan. Dan ia menyewa ruko itu 1 tahun. Jadi mau tidak mau ia harus selesai sampai 1 tahun di ruko itu. Dan setelah 1 tahun berikutnya Rafli pun tidak mau lagi menambah masa sewanya. Dan ia pun pindahlah ke tempat lain. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Cukup menarik, sangat mengerikan. Ya, buat kalian semua yang tadi merasa terhibur dengan ceritanya dan belum subscribe, subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa di like atau di dislike kalau ini cerita tidak menarik buat kalian semua. Dan sebelum saya undur diri, jangan lupa mampir-mampir di video-video lainnya yang tidak kalah menyeramkan. Saya Adil undur diri. See you.